episode sebelumnya, Soyan telah dimakan oleh api piton yang membuat semua orang sangat terkejut dan sedih, guys. Cerita pun berpindah kepada Soyan yang telah berada di dalam dunia magma. Dalam dunia magma ini, Soyan pun diselimuti oleh api surgawi milik gurunya. Mungkin jika tidak diselimuti oleh api surgawi, tubuh Soyan bisa hancur, guys. Tanpa terasa, Soyan telah berada di dunia magma selama setengah bulan. Dan akhirnya Soyan pun terbangun dan dia kebingungan di manakah ini guru. Yulo berkata, "Soyan, sekarang kita ada di dalam piton dan kita sekarang telah disegel di dalam magma." Yulo mengatakan, "Akhirnya kamu terbangun. Kekuatan telah habis, kemungkinan aku akan menyerahkan sisa energiku kepadamu dan setelah itu kemungkinan aku akan tertidur." Soyan pun mengatakan pada gurunya bahwa dia akan keluar dengan kekuatan yang ia miliki. Yang akhirnya Guru Soyan pun menyerahkan kekuatan yang tersisa kepada Soyan. Dan setelah itu, Guru Soyan akan tertidur. Cerita pun berpindah kepada Soyan. Dia berkultivasi dari tempat inti api merah untuk meningkatkan kekuatan. Cerita pun berpindah kepada murid gerbang pan. Mereka sangat sedih, guys, dan kehilangan, guys, atas kematian Soyan yang telah ditelan oleh api piton. Mereka tidak menduga ini akan terjadi. Setelah itu, kita pun berpindah ke para murid akademi dan ketua akademi yang sedang melakukan rapat. Mereka pun membicarakan tentang apa yang dilakukan Hampeng. Menyerang akademi dalam. Ketua pertama, dia sangat marah apa yang dilakukan Hampeng dan dia mengatakan kepada para ketua lainnya untuk membalas apa yang telah dia lakukan oleh Hampeng. Kemudian akademi berkata, "Kita akan membalas kepada semua orang yang telah terlibat menyerang di sekitar." Ketua akademi pertama pun dia masih termenung kemungkinan Soyan yang telah mengorbankan hidupnya bagi akademi. Tanpa terasa, hari demi hari pun telah berlalu, guys. Selama 2 tahun sudah lewat sehingga Soyan meninggal dimakan piton. Sekarang Soyan pun telah menjadi seorang legenda di akademi dalam, guys. Kini karena telah mengorbankan hidupnya. Cerita pun berpindah lagi kepada Soyan yang telah melakukan menempaan api dunia magma selama 2 tahun. Walaupun selama 2 tahun Soyan pun sangat menderita. Namun akibat penempaan ini Soyan pun mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba dia memiliki sayap hijau gelap yang artinya Soyan telah menembus tingkat Donghua, guys. Waduh, sudah Donghua 2, level kultivasinya sudah meningkat, guys. Dan dalam dunia magma ini Soyan dia akhirnya menemukan bentuk asli piton api yang sangat kecil, guys, dan sehingga Soyan berhasil mendapatkannya. Dan setelah itu Soyan dia langsung berniat menyempurnakan inti api merah ini. Dengan cerita pun beralih kepada Soyan lagi, guys, berhasil menyempurnakan inti api merah ini. Namun tanpa Soyan sadari, ketika dia menyempurnakan inti api merah ini, dia kehilangan kendali oleh api jahat. Dan tanpa diduga Soyan dia mendekati Medusa untuk belajar dengan Medusa, mengatakan, "Soyan, aku akan menghabisimu." Namun si Soyan yang telah dipengaruhi api piton, dia tidak peduli. Akhirnya setelah menempaan benih dan juga sehingga Soyan pun telah mendapatkan inti api merah Polon Flame yang akhirnya didapat oleh bantuan Medusa. Selama 2 tahun pun telah berlalu. Tanpa terasa Soyan berada di dunia magma. Cerita pun berpindah kepada para ketua akademi dan terlihat para murid akademi dalam. Mereka telah membuat patung Soyan yang memakai pedang besar. Dia menara pelatihan ini sebagai penghargaan untuk Soyan telah menyelamatkan akademi dalam. Lihat para murid mereka sedang menuju menara pelatihan, sedang para murid gerbang pan pun mereka sangat bersedih, guys. Dan tidak terasa 2 tahun lamanya Soyan yang telah meninggal. Namun tiba-tiba dalam menara pelatihan dari bawah tanah magma pun keluar, membuat para ketua dan para murid sangat kejut. Para ketua menyangka piton api akan mengamuk lagi menuju keluar akademi dalam.
Namun mereka tidak menyangka tiba-tiba sosok pria muncul ke atas langit, yang tidak lain adalah Soyan, guys. Tentu para murid gerbang Pan, terutama Hu dan Huxia, mereka sangat terkejut melihat Soyan yang muncul kembali. Mereka tidak menyangka Soyan masih hidup selama ini. Soyan pun berkata, "Aku, Soyan, berhasil keluar dari menara pelatihan yang awalnya ramai menjadi hening, dan sekitar para siswa baru mungkin mereka kenal dari cerita guys. Si Soyan yang telah menyelamatkan Akademi Dalam. Namun orang-orang yang kenal Soyan, mereka sangat kaget. Ternyata Soyan masih hidup selama ini. Dia sangat senang Soyan ternyata masih hidup, dan di sisi lain ketua pertama dia sangat kaget dan bahagia. Dia telah menyangka Soyan masih hidup setelah 2 tahun lamanya kehilangan Lin, yang dia teriak kepada ketua pertama bahwa biasanya selama ini benar-benar bahwa Soyan masih hidup. Selama ini Lin yang merasakan Soyan masih hidup, namun tidak ada yang percaya kepada Lin. Dan sekarang Lin melihat Soyan kembali menjadi kenyataan. Ketua pertama dia sangat bahagia Soyan masih hidup, sementara Liu Qing dan Lin Suya, mereka sangat menatap dengan kaget. Tidak percaya. Cerita pun berpindah kepada Soyan yang berdiri di atas menara pelatihan. Dia pun berkata, "Aku sekarang telah kembali." Soyan menatap patung besar yang tidak lain sosok. Dia pun tersenyum melihat patung besar dirinya. Para murid akad baru yang melihat Soyan muncul, mereka pun sangat kagum karena mereka telah mendengar bahwa Soyan yang telah menyelamatkan Akademi Dalam, yang telah bertarung dengan piton api dan menyelamatkan Akademi Dalam. Kemudian Soyan dengan cepat kilat untuk dia pun langsung menghampiri ketua pertama dan bertanya, "Kenapa pengembangan di Akademi Dalam sungguh cepat?" Semisi Dalam berkata, "Kau telah berada 2 tahun di dalam menara pelatihan." Waduh, Soyan terkejut, dan akhirnya Soyan akan diadu kekuatannya dengan Lin Suya. Lin Suya akan melawan Soyan. Pertarungan pun terjadi, guys. Lin Suya langsung mengeluarkan tombak saktinya, dan Soyan mengeluarkan doki sedikit aja sudah kekuatan sangat dahsyat, guys. Dan pertarungan pun terjadi adalah Lin Suya dan Soyan. Soyan menyerang ke Lin Suya. Lin Suya juga menyerang Soyan, dan Lin Suya tidak menyangka Soyan telah berada di belakang Lin Suya, dan Lin Suya cepat menghindar, tapi tidak menyangka Soyan yang telah kekuatan lebih dahsyat telah mementalkan Lin Suya, dan akhirnya Soyan pun memenangkan pertandingan. Dan ketua Akademi Dalam pun bangga bahwa Soyan telah menjadi Tonghua. Waduh. Dan semua murid Akademi Dalam bertepuk tangan. Dan akhirnya setelah keluar dari dunia magma yang membuat semua orang pun kaget, dan setelah itu Soyan pun mencoba kekuatan dengan melawan Lin Suya, yang pada akhirnya dengan satu serangan Lin Suya berhasil dikalahkan oleh Soyan dengan tombak yang saktinya, guys. Dan para ketua pertama pun bangga melihat Soyan yang telah menjadi Tonghua, yang setelah itu 2 tahun lama menghilang kekuatan yang sangat mengerikan. Kemudian setelah mengalahkan Lin Suya, Soyan menarik api hijau yang berada di dalam tubuhnya. Namun terlihat Lin Suya masih ketakutan oleh api hijau Soyan. Walaupun api hijau telah menghilang atau menyentuh kulit dari Lin Suya, namun Lin Suya merasakan panas yang sangat mengerikan, guys. Lin Suya mengatakan, "Setelah 2 tahun lamanya tidak bertemu, kamu Soyan semakin tidak normal. Aku sangat terkejut. Kekuatanmu sangat mengerikan. Padahal kamu baru saja berada di dalam dunia magma. Namun aku tidak tahu bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat." Sekarang para murid baru yang berada di Akademi Dalam, mereka sangat kagum kepada Soyan. Cerita pun berpindah
Yang mereka dengar bukanlah cerita bohong. Mereka sekarang melihat bagaimanakah kekuatan dari Soyan. Setelah itu, Soyan dan Lin Suya pun dia langsung pergi ke tempat ketua pertama. Lagi kemudian Lin Suya ia pun bertanya kepada ketua pertama, apakah ketua pertama sekarang sudah mengetahui di tingkat berapakah Soyan yang sekarang. Ketua pertama pun menjawab tanpa ragu bahwa Soyan yang sekarang berada di puncak akhir level Tonghua. Lin Suya mengerti mengapa Soyan setelah satu serangan saja dia mampu mengalahkan dirinya. Ditambah lagi ada api hijau yang sangat mengerikan yang berada di tubuh Soyan. Ketua pertama pun dia tidak pernah melihat api itu. Sebelumnya dia bertanya-tanya api hijau apakah yang sebelumnya Soyan pakai. Ketika melawan Lin Suya, ketua pertama tentu tahu tentang kekuatan api surgawi, namun kali ini dia tidak mengetahui api hijau gelap milik Soyan yang baru saja dikeluarkan barusan. Ketua pertama merasakan api hijau sebelumnya mengandung bahaya yang sangat cukup besar, guys. Ketua pertama belum pernah merasakan kekuatan api surgawi macam seperti ini. Soyan pun pada akhirnya menjelaskan api hijau gelap yang sebelumnya dia keluarkan itu adalah api surgawi dari pengaruh api surgawi merah dan pengaruh api surgawi biru, guys. Waduh, memiliki yang ditanya Soyan memiliki api surgawi yang baru lahir dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru. Tidak lama setelah bincang-bincang tiba-tiba ular 7 warna muncul dan di saat bersamaan cahaya 7 warna pun keluar dengan seekor ular yang langsung menghampiri Soyan. Mengetahui bahwa Ratu Medusa belum menyerah untuk menghabisinya, akhirnya pertempuran Soyan yang di dunia magma yang telah menahan Ratu Medusa, kekuatan besar muncul. Ketua pertama pun langsung mengeluarkan tokinya dan dua pertarungan kekuatan dahsyat pun terjadi, guys. Tidak dihindarkan antara ketua pertama dan Ratu Medusa, guys. Setelah pemberontakan itu, akhirnya Ratu Medusa pun di tengah-tengah Soyan dan ketua pertama dengan amarah yang sangat mengerikan. Tentu saja kemunculan tiba-tiba janda Medusa itu hadir, guys, dan cukup besar, guys. Ini membuat semua orang terkejut. Mereka tidak tahu sosok wanita itu. Dia pun langsung mendekati kepada Soyan, guys, dan tanpa ragu basa-basi mencoba melancarkan serangan kepada Soyan. Dan ketika Ratu Medusa menyerang Soyan, untung saja ketua pertama pun langsung menghadapi Ratu Medusa dan akhirnya bentrokan pun terjadi, guys. Ratu Medusa melawan ketua pertama sangat sengit, guys. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Ada akhirnya Ratu Medusa bisa dihentikan oleh Soyan sendiri, guys, dan membuat ketua Akademi Dalam pun terdiam juga, guys. Waduh, apakah Ratu Medusa akan Soyan akan menikah, guys? Tunggu di episode ke-43-nya. Bye bye, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Bye bye. Bye-bye, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Kan seru, guys.